Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa baik yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa atas kasih dan cinta-Mu yang selalu menyertai setiap langkah dan kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat mengilhaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat untuk khotbah kita pada minggu ke-6 Dum Trinitatis ini diambil dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Tetapi saya ingin mencoba meringkaskannya dari ayat ke-22 sampai ke-26. Kita dengar dengan seksama. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Allah. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada ungkapan yang menyatakan doa mengubah segala sesuatu. Atau ada ungkapan lain juga yang menyatakan hal yang hampir sama. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, maka besar kuasanya. Dua ungkapan ini pernah kita dengar di dalam penggalan suatu lagu pop rohani yang sangat populer hingga saat ini. Nats khotbah kita pada hari ini menceritakan tentang seorang Abraham yang mendoakan, memberikan permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan terhadap kota Sodom dan Gomora. Kedua kota tersebut merupakan kota yang penuh dengan kejahatan, amoral, kekerasan, dan lain sebagainya yang begitu mendukakan hati Tuhan. Maka dalam ayat 20 sebenarnya dinyatakan bahwa orang di Sodom dan di Gomora memiliki dosa yang sangat berat dan layak untuk dihukum. Abraham yang menangkap maksud Tuhan ini berinisiatif untuk memohon keselamatan bagi kedua kota tersebut. Ia tahu bahwa ada Lot dan keluarganya di sana, tetapi ia mencoba untuk memberikan keselamatan lebih besar kepada kedua kota tersebut dengan menyatakan keresahannya melalui satu pernyataan dan pertanyaan, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik?" Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lalu apakah jawaban Tuhan ketika mendengar permintaan Abraham? Apakah ia menolak apa yang diminta oleh Abraham? Ketika Abraham menyatakan permohonannya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bila ada 50 orang benar? Bagaimana bila ada 45 orang benar? Bagaimana bila ada 40 orang, 30 orang, 20 orang, dan hanya 10 orang benar? Apakah engkau akan melenyapkan? Tetapi berkali-kali Tuhan menyatakan dengan kasih dan menjawab, "Aku tidak akan memusnahkan." Apa yang dapat kita pahami dari jawaban Tuhan ini? Kita tahu bahwa Tuhan mencintai keberadaan orang benar. Tuhan ingin agar orang benar dapat dipelihara dan hidup dalam kekudusannya dan tetap berpegang pada perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Tuhan juga adalah pribadi yang mau mendengar permohonan dari orang-orang yang dikasihinya, yang dalam hal ini diwakili dalam diri seorang Abraham yang begitu sejati dan luhur. Tetapi ingatlah, di samping Tuhan itu maha cinta dan mendengar, Tuhan maha adil. Tuhan mencintai dan suka mendengar tentang kebenaran. Tetapi di sisi lain, Tuhan membenci pelanggaran dan dosa.
Tuhan mencintai orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetapi Tuhan mampu melenyapkan orang-orang yang fasik atau orang yang tidak benar. Demikianlah dengan apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, kedua kota tersebut akhirnya dilenyapkan dengan hujan belerang dan api. Sedangkan Lot dan keluarganya diselamatkan. Dan itu semua berkat doa permohonan dari Abraham. Dalam hal ini keadilan Allah tidak bisa ditawar, tetapi kasih setianya tersedia bagi orang-orang yang mengasihi. Di samping itu, perlu kita sadari bahwa setiap keselamatan yang diberikan selalu disertai dengan kebinasaan bagi kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dialog yang terjadi dalam nats ini menunjukkan bagaimana kesabaran Tuhan dan kesediaannya untuk mendengarkan permohonan Abraham. Di lain sisi, Abraham dengan kerendahan hati dan ketekunannya menunjukkan peran sebagai perantara antara keadilan Allah dan manusia dalam doanya. Peran perantara yang dilakukan Abraham merupakan bayangan dari peran Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Yesus tidak hanya menjadi perantara antara Allah dan manusia, tetapi juga menjadi korban penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Dalam surat Ibrani misalnya dikatakan bahwa karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus sebagai imam besar yang sempurna tidak hanya mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa, tetapi juga terus-menerus berdoa syafaat bagi kita di hadapan Allah. Bahkan ketika ia berada di kayu salib, ia tetap mendoakan orang-orang yang menyalibkan dirinya dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang mari kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita masih bersungguh-sungguh untuk berdoa bagi diri kita, bagi keluarga kita, atau bahkan bagi orang lain yang tidak kita kenal? Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita kurang menghargai kuasa doa dalam setiap kegiatan rutinitas kita. Saat ini, seringkali kita menganggap doa hanya sebagai formalitas dan bagian dari rutinitas kita. Saat kita bangun dan saat kita tidur, saya rasa masih ada di antara kita yang masih sekali tidak menyempatkan diri untuk berdoa. Bahkan saat kita makan atau saat kita beribadah, kita sering sekali tidak mengambil sikap doa yang benar dan sibuk melakukan hal-hal lain seperti misal bermain handphone atau berbicara dengan orang lain. Hal ini tentu merusak hubungan yang mesra antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita kembali menghidupkan kuasa doa dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, meyakini bahwa doa adalah penghubung kita dengan Allah, dan tanpa doa kita menjadi manusia berdosa yang tidak layak untuk diselamatkan. Di lain sisi, kita jangan hanya berdoa bagi diri kita saja, tetapi jangan lupa untuk berdoa bagi keluarga kita, teman dan sahabat kita, gereja, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang mendengar dan juga maha kasih. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sungguh lemah lembut bagi umat-Mu, terkhusus bagi orang-orang percaya di dalam nama-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, dengan kerendahan hati kami mohon kiranya firman-Mu selalu melekat dalam hidup kami, dan kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.